bahwasanya media ini ya memiliki dampak lah terhadap istilah copycat. Oke, menarik. Nomor selanjutnya nomor tiga ya, apa yang menjadi kendala utama bagi media Indonesia dalam mengimplementasikan pedoman WHO dalam pemberitaan kasus bunuh diri? Menurut kalian kendalanya apa sih? Kode etis di permediaan, Pak. Itu kendala banget karena mereka sampai detik kita maksudnya, kita semua di dunia media masih mentingin rating, views dan eh, apa gimana caranya biar biar viral daripada kode-kode etis itu, etika dalam jurnalistik atau dalam permediaan. Itu kendala yang paling paling besar sih, Pak. Yang sekarang itu orang pengen viral dulu baru baru mikirin etika. Kalau dari Fatih gimana? Ya, kalau menurut saya menilai media di Indonesia mungkin masih terlalu kaku dalam pemberitaan eh, kasus suicide. Jadi kayak mereka selalu melihat dari sisi si kitanya yang melihat si korban melakukan hal tersebut, bukan dari si korban kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kita harus menghilangkan hal tabu tersebut. Jadi si jurnalis ini harus mengubah pola pikir bahwa yang disampaikan bukan hanya cerita dari kronologi dilakukan tersebut, tapi alasan mengapa hal tersebut dilakukan dan cara pencegahannya. Nah, saya rasa hal tersebut belum bisa dilakukan di media Indonesia karena ya tadi balik lagi karena media Indonesia masih kaku, harus mengikuti pedoman yang mungkin perusahaan tersebut lakukan supaya ratingnya bisa naik. Jadi nggak bisa berani mengubah isi untuk melakukan hal yang tadi saya bilang. Jadi mungkin itu dari saya, Pak. Jadi ada kepentingan-kepentingan ya, atau aturan-aturan yang dibuat dari instansi atau perusahaan itu sendiri ya di bidang media yang uh, mungkin cukup mengikat sehingga um, berusaha untuk mengimplementasikan pedoman-pedoman WHO ini ya agak bertentangan kurang lebih seperti itu ya karena ada istilah views segala macam ya pedoman WHO ini sebenarnya kalau kita terapkan mungkin ini tapi kalau dijalankan secara serentak sih enggak tapi kalau masih ada jurnalis lain yang melanggar ya bisa jadi viewsnya emang kecil tapi kalau jalan secara rentak saya rasa ya semua orang bakal melihat informasi itu dengan cara yang sama gitu ya jadi mungkin butuh eh, diseragamkan mungkin ya cuman emang kendalanya ketika mungkin media ini sudah diseragamkan dalam konteks ya jurnalis gitu ya ada banyak eh, tahap filtering dan segala macam tapi kan ya tadi yang disampaikan juga sama Fatih bahwasanya ada Twitter segala macam yang ya siapa yang bakal filter bahkan mereka sendiri nggak ada yang koreksi terkait tulisannya seperti apa gitu ya mereka hanya ya post-post aja gitu oke tapi menurut kalian sendiri jurnalis itu tahu nggak sih atau kalian tahu nggak sih aturan ini gitu pedoman WHO ini tahu nggak apa baru tahu ini. Yang tadi ya, Pak. Yang tentang apa, Pak? Mohon maaf. Yang tadi Iya yang pedoman ini pedoman WHO tadi yang ini nih Oh, kalau pedoman yang secara secara besarnya kurang ah kita kurang hafal atau mungkin belum sampai ke ranah situ. Cuman kita dari kita diri sudah sendiri ya. tahu kalau misalnya pemberitaan tentang suicide itu tidak harus eksplisit gitu. Karena itu riskan banget kalau misalnya kita memberitakan sesuatu yang sensitif tapi eksplisit, maksudnya yang jelas banget gitu. Itu kurang sih bagi kita dan kita sudah tahu itu, Pak. secara general tahu lah ya dampaknya Ya, mungkin Hmm. karena dampak itu sehingga kita tahu gitu ya bahwasannya ya dampak buruk itu artinya sebuah larangan kayak gitu kan kalau dampaknya buruk tapi secara jelasnya terkait pedoman ini sendiri bisa dibilang ya baru tahu ini baru baru tahu kali ini gitu ya ya terkait betul. pedoman society. Sebenarnya nggak cuma kalian, tim media juga banyak yang masih belum tahu gitu. Karena diskusi kita kan nggak bersama dengan mahasiswa ya. Kalian tahu bahwasanya di sini tadi ada pelaku media ya. Kita diskusi dengan jurnalis kemarin-kemarin juga ya. Terus ada juga dari kesehatan mental kita melakukan diskusi seperti ini dengan dokter juga ya, psikiater juga gitu. Dan kalau kita bicara dengan media pun media bahkan baru baru tahu juga loh. Saya baru tahu nih peraturan ini kayak gitu. Dan di di jurnalis sendiri dari dewan jurnalis pun ternyata ada aturan tapi ya aturan itu hanya sekedar aturan gitu ya banyak yang tidak mengimplementasikan
mereka lebih fokus terhadap ya news value, lebih ke views mungkin ya, views, dan juga di luar daripada itu kepentingan-kepentingan industri atau uh, dari Dan media bisnis. itu sendiri ya. Hmm. Dan kemarin juga ada yang menyampaikan bahwasanya ya news value itu juga mereka masih menerapkan itu ya. Kalau kalau masih masuk ke dalam apa ya, kriteria-kriteria dalam yang ada di news value ya bakal di up atau bakal di post. Tapi kalau enggak ya enggak seperti itu. Jadi enggak semua pemberitaan terkait bunuh diri akan di post gitu. Eh, oke, pertanyaan selanjutnya. Bagian-bagian panduan das dan juga don mana yang akan sulit diterapkan dalam konteks Indonesia, baik di media sosial maupun semua jenis media lainnya? Kira-kira bagian mana sih yang susah untuk diterapkan gitu, baik larangan atau yang namanya yang diharuskan untuk dilakukan ketika memberitakan kasus bunuh diri gitu. Yang paling susah pertama clickbait ya. Iya. Clickbait atau bahasa-bahasa sensasional itu. Karena kita masih sangat menerapkan itu. Kembali lagi tadi, kebutuhan industri, kebutuhan bisnis, kebutuhan viral. Kita tuh sangat menggunakan clickbait. Bahkan di konten-konten yang biasa. Konten biasa saja masih bisa clickbait, apalagi konten yang suicide. Itu yang paling susah, Pak. Yang pertama, konten clickbait. Bahasa-bahasa sensasional, lalu eh, eksplisit media tersebut kayak suicide dijelaskan siapanya, terus habis itu bagaimana cara mereka itu bunuh diri, kenapa, semuanya itu dijelaskan. Padahal tidak semuanya itu harus ditulis dalam media atau diberitakan dalam media, baik cetak, baik media online, media sosial, itu yang paling susah. Clickbait sama penjelasan dari kasus tersebut. Apalagi nih? Ya, sama sih. Karena kan kita sebagai pembaca juga ya, bukan dari sisi jurnalis juga, kita pembaca juga kadang merasa kalau kita membaca judul kayak yang boring-boring atau yang lempeng-lempeng aja, kita mungkin nggak akan mengklik. Kayak misalnya tadi kalau dibandingkan 5 fakta ditemukan keluarga bunuh diri, itu kan menarik. Sedangkan kalau misalnya 5 cara menghadapi atau cara coping kita dalam menghadapi suicide. Nah, orang kan boring, ah ini mah tips-tips buat apa gitu kan, mending baca yang tadi yang 5 kronologi atau selain sebagainya latar belakang kan itu seru kayak eh, membahas si korban. Jadi mungkin akan susah diterapkan di Indonesia karena mungkin nggak akan ada yang baca atau mungkin nggak akan ada yang tertarik kalau misalnya beritanya lempang-lempang aja. Eh, Permisi Pak, dan itu juga terpengaruh dari masyarakat kita, remaja-remaja kita yang sisi psikologisnya itu memang sudah sangat terus-terusan dijejali oleh sesuatu yang enak. Enak itu maksudnya yaitu hormonnya tadi kan senangnya baca yang seru-seru, tidak suka baca-baca yang penting-penting atau yang informatif. Makanya itu sangat susah karena kitanya itu sudah terbiasa untuk itu, terbiasa untuk menerima atau mengkonsumsi media yang menyenangkan, media yang bikin kita penasaran gitu. Itu sih Pak. Iya, cuman sayangnya dampaknya itu yang cukup besar ya. Cuman sayangnya di situ. Maksudnya ya itu ada dua hal gitu yang dipertaruhkan gitu kan. Berarti kan dari pihak media gitu. Yang pertama kan emang dampak, kedua adalah ya kepentingan dari media itu sendiri terkait views segala macam gitu kan. Ya mungkin jika dampaknya emang besar sekali gitu kan, ya itu bisa 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 tapi news value-nya segala macam nggak terlalu bagus ya mungkin itu bisa menjadi sebuah pertimbangan juga gitu ya. Jadi biasanya yang saya tahu kadang sebuah inilah ada sebuah diskusi biasanya ada rapat budgeting gitu, pendiskusian terkait apa filtering gitu, apakah ini perlu dipublish atau tidak. Yang dilihat adalah dari sisi news value-nya, ya dampaknya juga gitu. Tuh. Gimana dengan foto ya? Tadi kan kalian berdua fokus terhadap eh, headline mungkin ya, judulnya ya, gitu ya. Gimana dengan gambar? Kan gambar salah satu ini juga ya, salah satu eh, apa ya? Hal yang mungkin bisa bisa menjadi gambaran orang untuk meniru itu gitu. Ya. Itu juga termasuk sih Pak. Tadi saya mention tentang media, maksudnya itu mention tentang foto atau gimana gimana apa
video itu disebarkan. Nah, itu seharusnya tidak perlu. Masalahnya masyarakat kita itu inisiatif, Pak, orangnya. Jadi pernah ada pemberitaan tentang apa sih yang waktu itu, mohon maaf, pemotongan. Ini kita belum bahas suicide ya, tapi contoh-contoh pemberitaan tentang pemotongan yang di Sunda itu mana ya, Dek ya? Lupa. Kurang tahu. Yang suami ngemutilasi istrinya sendiri itu, Pak. Itu kan sebenarnya sudah diblur ya oleh media-media besar. Tapi masyarakat kita ini inisiatif share link di komen. Akhirnya semua bisa semua semua lapisan masyarakat itu bisa tahu foto yang asli itu gimana. Nah, itu berlaku juga di suicides. Kalau misalnya foto korbannya itu tidak dari awal sudah dibatasi, akhirnya susah karena masyarakat pasti akan bisa mengakses foto tersebut dan kadang bisa terinfluence untuk melakukan suicide, jadi copycat tadi, Pak. Betul, betul, betul. Ya, benar itu ya. Ya, kadang pihak media udah mencoba untuk nutupin ya, nggak munculin gambar, ternyata di sosial media ada yang muncul di mana-mana gitu kan, terpampang Betul. jelas gitu. Emang itu kadang ada menurut saya sih ada kaitannya dengan pihak penegak hukum atau bukan penegak hukum ya, lebih kepada mungkin polisi lah bisa dibilangnya. Polisi itu kan biasanya ketika ada sebuah masalah langsung datang langsung ngamanin gitu ya, supaya tidak ada um, masyarakat yang ngambil gambar segala macam halnya. Kan hal-hal seperti itu sumber awalnya karena semua orang bisa ambil gambar jadi bisa posting segala macam halnya kayak gitu ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya di sini, apa saja tantangan dalam mengedukasi jurnalis muda mengenai pemberitaan yang bertanggung jawab ya, terkait bunuh diri ini? Apa sih tantangannya untuk mengedukasi mahasiswa lah bilangnya ya? Tantangannya apa kira-kira? Mungkin tantangannya dari segi anak muda terutama mahasiswa mungkin mereka merasa kurang adanya urgensi untuk membahas hal tersebut. Jadi kayak belum penting-penting banget yang untuk dibahas. Mungkin menurut mereka atau mungkin menurut saya juga. Tapi mungkin ini bahasannya sebelum kita membahas ini, saya pikir juga membahas kasus terkait suicide ini belum ada urgensinya. Tapi setelah membaca atau mengikuti FGD ini, saya menjadi terbuka. Jadi tantangannya justru bagaimana cara meningkatkan awareness-nya dulu. Jadi mungkin kalau untuk mengajak berdiskusinya itu akan mudah kalau mungkin awareness-nya udah ada dari awal. Jadi tantangannya justru di awareness di tahapan awal sebelum kita berdiskusi di kalangan mahasiswa atau jurnalis muda. Oke, jadi kita buat semacam pemantik ya, Ya, yang akhirnya nanti mahasiswa merasa bahwasannya ini bukan masalah biasa loh gitu. Mm-mm. Korbannya banyak loh, ini soal nyawa kayak gitu kan. Kita naikkan case-case seperti itu mungkin seiring dengan ada nggak tahu ya ada case yang terjadi ada orang bunuh diri dan setelahnya ada yang bunuh diri lagi dan itu terindikasi bahwasanya ada copycat. Nah, kita angkat kasus itu terus kita buat semacam eh, ada mungkin diskusi atau mahasiswa kan nggak harus yang formal-formal juga ya mungkin diskusi ya kita sertakan sebuah yang nggak tahu dosen atau kalau kita ingin buat yang skala besar ya kita buat semacam seminar ya. Ya. Mungkin mungkin hal-hal seperti itu yang dimaksud dari Fatih ya mungkin ya. Sama ini, Pak, kalau dari sudut pandang mahasiswa yang benar-benar ada di sains komunikasi ya, itu kurangnya kurikulum. Itu juga termasuk kurikulum, maksudnya gini, kalau dalam psikologi itu kan ada ya, etika, psikologi, khusus 1 semester full membahas etika yang akhirnya kita mau nggak mau pasti akan hafal dan rata-rata psikologi di Indonesia kan menerapkan etika itu. Sedangkan di sains komunikasi, di mata kuliah jurnalisme atau apa itu tidak ada eh, mata kuliah khusus atau pelajaran khusus yang
jelas membahas tentang etika jurnalisme atau etika bermedia, apapun itu, etika permediaan, etika media cetak, itu semuanya tidak dibahas secara jelas atau secara lama gitu, Pak. Kita pasti cuma dikasih 1, 2, 3 SKS dan setelah itu pindah. Padahal kurikulum yang seperti itu perlu khusus khusus membahas etika permediaan agar kita bisa hampir di luar kepala gitu, Pak. Dan akhirnya mau nggak mau menerapkan karena kan sudah hafal. Kita tidak diberi itu sebagai mahasiswa. Dan saya rasa bukan hanya di jurusan ini ya. Ah, Ya, ha, lanjutin. ya mohon maaf Pak, terputus. Ini di mana deh? Itu. Ya, ya itu Pak. Yang penting itu kurikulum. Terus ada yang Bapak tadi bilang workshop atau seminar khusus tentang bagaimana beretika di media. Itu penting buat mahasiswa-mahasiswa, sains kalau mahasiswa jurnalis dan sebagainya. Dan mungkin pedoman ini bisa dijadikan apa namanya, salah satu pembahasannya mungkin atau referensinya gitu ya. Kalau kita bicara soal etik kan ada yang namanya kode etik mengacu ke mungkin ke aturan segala macam harus ada dasarnya gitu kan. Base-nya apa gitu. Mungkin pedoman ini bisa jadi salah satu dasarnya atau dari Dewan Pers pasti ada ya, nggak mungkin nggak ya, pasti ada. Kemarin pun pas saya melakukan diskusi dengan jurnalis ya, dia juga kirim ke saya kode etik media kalau nggak salah ya, tahun berapa gitu kirim ke saya peraturannya. Tuh, jadi ya menarik sekali itu bisa jadi salah satu eh, bahasan mungkin ya untuk kaum muda khususnya untuk calon-calon jurnalis ya. Berawal dari yang disampaikan Fatih tadi bahwasanya ya untuk awareness dulu gitu karena saya rasa banyak orang yang belum sadar dan belum merasa bahwasanya ini penting dan ya dampaknya cukup besar lah ya. Oke, menarik. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan kolaborasi antara media, ya, kampus, pemerintah, dan organisasi kesehatan dalam menghadapi tantangan ini? Karena kalau kita lihat bahwa di sini ada ada pihak media, ada pihak kampus, pemerintah, dan organisasi kesehatan. Semua 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 ini memiliki apa ya? Memiliki peran yang cukup besar sebenarnya berkaitan dengan kasus suicide ini gitu. Kalau kita bicara soal media, jelas media ini ya fungsinya untuk memberitakan ya, memberitakan sebuah kasus ya. Ini berarti ada kaitannya dengan ya dampak dari pemberitaan tersebut seperti apa kayak gitu. Ya kampus di sini salah satu lembaga ya yang mana di dalamnya banyak akademisi ya yang tidak hanya akademisi praktisi pun ya ada di kampus meskipun tidak full time sehingga ya mereka adalah kaum kaum ya intelektual ya kaum kaum terdidik sehingga pengetahuannya sangat luas ya lalu pemerintah sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar ya kebijakan ya putusan-putusan yang mereka ambil itu sangat berdampak ya terhadap ya khususnya untuk kasus suicide ini dan juga kesehatan ya kebanyakan orang melakukan suicide ini kan masalah kesehatan khususnya kesehatan mental seperti itu. Menurut kalian gimana sih supaya ini semua sektor ya, 4 sektor ya berarti di sini ya, ini bisa bisa berkolaborasi gitu ya, sehingga nantinya mungkin harapannya bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu gitu. Dari dari Fatih dulu mungkin ya. Ya, tadi seperti yang Bapak bilang juga antara media, kampus, pemerintah, dan organisasi kesehatan punya korelasi, apalagi mereka punya keahlian di bidangnya sendiri-sendiri. Kayak misalnya kita bahas dari organisasi kesehatannya dulu. Di situ kan pasti terdiri dari ahli-ahli kesehatan mental. Nah, mungkin dari ahli-ahli kesehatan mental ini bisa mengunjungi kampus-kampus yang mana tadi sesuai data eh, kasus suicide tertinggi berasal dari remaja, yang mana remaja itu tempatnya di kampus. Nah, mungkin dari organisasi kesehatan ini boleh nanya-nanya tuh ke mahasiswa-mahasiswi kampus tentang kesehatan mental. Apa sih masalah yang sedang dihadapi? Kayak apa sih misalnya kendala apa yang dia hadapi? Nah, terus setelah ditelaah atau dianalisis oleh organisasi kesehatan,
mungkin si organisasi kesehatan ini bisa bikin panduan atau pamflet seperti yang tadi itu, cara coping, cara segala macam untuk disebarkan kepada media. Nah, sementara tugas daripada pemerintah ini sendiri, seperti yang Bapak bilang juga tadi, mungkin dibikin kebijakan-kebijakan. Nah, tadi kan juga udah dibahas ada yang namanya etika jurnalistik, tapi kan itu udah dibuat dari entah berapa tahun yang lalu. Jadi harus dibuat yang lebih baru, diperbarui, yang lebih mengerucut mengenai masalah ini. Dan mungkin karena saya seorang mahasiswa, mungkin di kampus itu tersendiri boleh dibuat kayak acara atau program yang mana si mahasiswa ini eh, bukan, kan banyak tuh sekarang di kampus bagian atau tim mengenai psikolog. Tapi di sini psikolog yang ini sukarelawan yang bersedia untuk didatangi. Nah, mungkin caranya adalah dibalik. Dia bersedia untuk mendatangi, bukan didatangi. Karena sebagian orang yang terkena masalah ini biasanya malu untuk berbicara, jadi malu untuk terbuka. Jadi dia nggak mungkin, hampir nggak mungkin untuk datang ke psikolog itu. Jadi mungkin kita yang harus datang, kita harus yang nanya duluan. Kan biasa aja orang yang diem-diem aja kayak di kelas diem-diem aja, mungkin ada masalah. Jadi mungkin dia nggak berani ngomong, jadi kita harus yang nyamperin duluan. Mungkin dibuat tim seperti itu di kampus, seperti itu. Jadi sistem jemput bola ya. Ya, jemput Meskipun bola. kita nggak tahu ya, ya itulah riset gitu ya. Cari tahu gitu ya. Jadi nggak nunggu harus tahu dulu atau nggak nunggu harus orang datang dulu, ya kita riset gitu ya. Ya mungkin berdasarkan isi kuesioner atau apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang memantik pasti kebaca gitu ya, secara tidak langsung. Walaupun nggak ditanya secara spesifik, apakah ada mau bunuh diri, kan nggak kayak gitu Ya. pertanyaannya kan. Hmm. Jadi pertanyaan-pertanyaan halus yang sama sekali tidak tidak terbaca bahwasanya mungkin ranahnya ke situ gitu. Kalau dari Selena sendiri gimana? Hampir 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 sama sih Pak, karena kan pada dasarnya kolaborasi ya. Yang pertama yang paling saya soroti itu adalah dari pemerintah. Jadi regulasi itu penting, regulasi dikuatkan karena sampai sekarang regulasi itu masih kacau, mana yang diuntungkan itu mana yang condong ke situ. Jadi misalnya regulasi terhadap jurnalis selagi selagi itu mengancam pemerintahan, pasti pemerintahannya yang enak gitu, jurnalisnya yang diancam seperti itu. Nah, itu regulasinya harus dikuatkan agar nantinya media dari pemerintah kan regulasi dikuatkan, nanti media akhirnya lebih bagus lagi mengatasi pemberitaan suicide ini. Jadi tidak tidak akan menimbulkan copycat dan langkah-langkah langkah-langkah lainnya yang menuju ke arah suicide. Lalu untuk kampus itu tadi jelas konseling di pendidikan terutama di kampus itu sangat kurang. Padahal yang paling rentan untuk suicide itu adalah mahasiswa. Banyak kan pemberitaan dari mahasiswa-mahasiswa manapun, mau negeri mau swasta, itu banyak sekali mahasiswa akhir yang tiba-tiba dikabarkan suicide. Mahasiswa yang sudah terlihat biasa aja sebelumnya, tapi ternyata stres akhirnya suicide. Itu banyak banget. Dan kenapa sampai sekarang konseling di kampus itu malah lebih sedikit. Lebih banyaknya itu malah yang kita tahu adalah bimbingan guru BPBK ada di SD, SMP, SMA gitu. Kenapa di kampus ini nggak ada? Padahal mahasiswa ini penting banget gitu mendapatkan konseling. Tadi Fatih juga bagus kan untuk jemput bola. Boleh boleh kita konselingnya yang sukarelawan untuk mencoba ada apa program rutin gitu Pak ke mahasiswanya agar bisa tahu ini mahasiswa mahasiswa siapa yang terlihat kira-kira membutuhkan bantuan, yang akhirnya lebih tahu lebih dini daripada harus nunggu mahasiswa datang ke konseling seperti itu. Yang pertama tadi kan pemerintah, ke media, lalu ke kampus. Nah, kalau yang organisasi kesehatan ya sama ya, tetapi mungkin mau jemput bola atau tidak, organisasi kesehatan kalau dalam urusan suicide ini bukan terakhir, tapi maksudnya mereka yang membackup. Jadi awal itu dari pemerintah, kampus, dan juga media dulu, dan organisasi ini kan jadi core terakhir gitu, yang bisa membackup semuanya. Gitu sih, Pak. Jadi sebenarnya mungkin aja bisa ya terjadi kolaborasi antara empat sektor ini tadi ya, baik pemerintahan, kampus, kesehatan, dan juga media. Bisa ya, menurut kalian bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa, tapi agak susah ya dengan keadaan Indonesia yang masih gini-gini aja, karena
entah kenapa itu hormon hormon masyarakat Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap apa yang dilalui gitu Pak. Jadi mereka cuma Hmm. mau nyantai. Makanya kan Indonesia di apa dicap sebagai negara paling santai dan tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Bagi mereka ini bukan urgent gitu ya. Mungkin makanya tidak terlalu "Ah, buat apa sih? Udah sih yang penting hidup." Itu yang susah di Indonesia. Makanya apapun perihalnya, apapun problemnya itu pasti akan susah diimplementasikan karena masyarakatnya sendiri yang terlalu santai untuk menghadapi segala hal. Itu. Orang-orang Indonesia banyak yang bahagia ya. Iya. Terlalu santai dengan keadaan-keadaan walaupun sebenarnya di luar sana ya kita tahu Hmm. bahwasanya masalah-masalah kayak ini masalah yang cukup besar gitu ya. Bahkan di mana ya di Jepang ya kalau nggak salah ya Jepang sendiri kan Iya. kalau nggak salah pemberitaan itu nggak ada ya pemberitaan terkait bunuh diri. Walaupun meskipun ya di sana kasus bunuh diri sangat besar sebenarnya Iya, ya. paling tinggi Pak Yang kasus paling bunuh diri tinggi di ya Jepang. itu. Ya sebenarnya dampak bunuh diri itu nggak hanya dari media saja, tapi media adalah salah satu faktor faktor orang untuk melakukan bunuh diri sehingga eh, apapun bentuk faktornya sebenarnya itu perlu didiskusikan karena pembahasan kita fokus terhadap media ya, ya media yang kita bahas gitu ya terkait khususnya dalam hal copycat ini. Iya. Oke, menarik sekali diskusinya. Em, Selena dan juga Fatih. Berarti kalian mahasiswa semester berapa? Empat. Saya 6 Pak masuknya. Semester Fatih semester 4. Ya, betul. Selena semester 6. Tengah 6. 6. 5. 6 ya. Ya. Keren-keren. Ya, kalian masih di semester pertengahan lah bisa dibilang ya. Belum belum akhir juga walaupun semester 6 ya Selena ya. Tapi Iya. kalian udah pengetahuan kalian ya udah cukup 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 luas gitu lah khususnya terkait eh, hal-hal yang berkaitan dengan media seperti itu ya. Bagus dikembangkan lagi itu. Mungkin diskusinya seperti itu ya. Di sini sudah apa namanya sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kalian sudah menyampaikan opini kalian di sini. Opini berdasarkan kalian status sebagai mahasiswa atau calon jurnalis seperti itu. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan lagi tambahan mungkin dari pertanyaan yang apa gitu atau ada hal lain yang sebenarnya kalian ingin sampaikan terkait diskusi kali ini sebelum nantinya saya akhiri seperti itu. Yang ada. Cukup ya. Cukup. Cukup sih Pak. Cukup ya? Mm. Oke, jika cukup um, berarti akan saya akhiri. Kita sudah melaksanakan diskusi diskusi selama berapa ini? 1 jam ya? Kurang lebih 1 jam di sini ya. Terima kasih banyak Fatih dan juga Selena atas waktunya. Em, saya tutup ya diskusi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di kalian terrecord nggak sih ini? Ada tulisan record nggak di atas? Jangan sampai nggak ada Record. nih. Ada Pak. Ada. Ada kan? Ada Ada. ya. Kalau nggak ada Bapak harus ingat semua jawaban kita. Oke, matiin recordnya gimana sih? Oh, gini. Oke, Mm. oke, terima kasih banyak. Boleh kalau mau keluar room, Oke, Oke, baik teman-teman. Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Mari.